Halo Sobat Topis Tanya Rupi Solusi Spesial TVRI Lampung. Hari ini saya kembali menghadirkan sosok-sosok yang akan menginspirasi Anda dan beri banyak nasihat serta wejangan untuk kalian semua. Kali ini tentang Anda yang ingin menjadi seorang abdi negara. Gimana sih cara asik, cara seru menjadi seorang TNI AD? Saya sudah bersama dua rekan saya. Assalamualaikum Tabipun. Ya pun. Wah, terima kasih abang-abang sudah hadir di studio Tapis Tanya Rupi Solusi TVRI Lampung. Ada Mayor CAJ Dahlan Tanjung Waka Ajar Red 043 Gatam. Padahal saya kabarnya sehat ya? Alhamdulillah, sehat sekali. Saya manggil bapak atau abang ini, nampaknya masih muda ya? Abang aja. Kalau abang nampaknya menolak tua juga ya, Pak. Dan juga ada Mayor CKM Dr. Rio Yoga Erlambang SPOG. Ya, betul. Karumit Bandar Lampung. Betul sekali. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir di studio podcast saya hari ini ya. Aduh, kalau ngomongin teman-teman TNI ini pasti banyak juga teman-teman di luar sana yang kayak, waduh kalau jadi TNI kita harus selalu tegap. Waduh kalau jadi TNI kita nggak bisa ngobrol asik dan santai. Benar atau enggaknya kita akan dengarkan perbincangan selama beberapa menit ke depan ini. Apa sih Pak makna seorang tentara bagi abang-abang yang ada di dalam studio ini? Mungkin dari Bang Dahlan terlebih dahulu. Oke. Terima kasih. Saya menjelaskan. Kalau secara umum mungkin ya orang masyarakat banyak melihat tentara asik gitu ya, Betul. membanggakan gitu. Betul sekali. Kalau secara umum dari saya ya karena semuanya diperhatikan sama negara, termasuk mulai dari penghasilan ya kan, kesehatan, terus aturan khusus TNI dan aturan secara umum. Kalau menurut saya ya membanggakan khusus saya pribadi dan keluarga saya. Wah, ini seru dan juga keren banget pastinya. Pokoknya hidupnya tenang deh, udah ditanggung semua. Wah, seperti itu Bang Dahlan ya? Iya. Kurang lebihnya. Nah, tapi gimana untuk Bang Rio? Apa yang paling membanggakan ketika menjadi seorang prajurit TNI? Baik, terima kasih. Memang benar ya, TNI mungkin bagi saya dan teman-teman itu membanggakan. Karena apa? Karena dengan TNI itu adalah pertama pasti untuk nafkah kami untuk menghidupi keluarga. Betul sekali. Di samping itu, di samping kami dapat menghidupin keluarga, kami juga dapat membantu masyarakat di segala bidang. Contohnya saya tentara di bidang kesehatannya. Kami bisa membantu di bidang kesehatan, masyarakat atau anggota TNI semuanya. Sehingga itu untuk kebanggaan bagi kami. Kami bisa mengabdikan hidup kami pada bangsa dan negara dan masyarakat pada khususnya. Wow. Itu yang kami ini. Artinya ketika sudah membanggakan, bermanfaat, dan apalagi ya insya Allah ya, kalau ada di antara abang-abang tentara ini, insya Allah aman dan tentram ya. Bagi para pasangan-pasangannya nih ya. Tapi mungkin Bang, banyak di luar sana ingin bergabung menjadi seorang TNI AD. Nah, tapi tak jarang juga kita yang melihat anak-anak muda di luar sana. Saya nggak punya tinggi badan yang baik. Saya tidak bisa lari seperti mental-mental para TNI. Saya tidak bisa renang seperti mereka semua. Banyak insecure kalau bahasa seperti sekarang. Bagaimana menyikapi hal tersebut menurut abang-abang ini? Mungkin Bang Dahlan terlebih dahulu. Ya begini ya, kalau umumnya untuk masuk TNI itu, khususnya TNI Angkatan Darat ya, memang semuanya serba diatur sesuai dengan persyaratan yang diminta. Dari tinggi badan, ya. Kalau secara umum ya sebelum yang Catam sekarang ini ya, itu tinggi badan itu 163 ya, 163 cm. Untuk berat badan itu seimbang ya, sesuai dengan dari kesehatan. Kemudian ya masalah umur ya, tidak lebih dari 22 tahun. Untuk minimalnya itu 17 tahun 9 bulan. Itu persyaratan yang utama ya. Nah, itu. Kalau untuk persyaratan umumnya itu mulai dari kita harus calon ya warga negara Indonesia. Itu
terus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memeluk salah satu agama yang sudah ditetapkan diakui oleh pemerintah di negara NKRI, gitu kan? Kemudian itu lulus dalam seleksi mulai dari tahap administrasi ya yang secara umum tadi dan khusus, kemudian kesehatan, terus jasmani, gitu kan, litpes itu ya, litpes, akademik itu khusus yang perwira ya, kemudian psikologi. Oke. Itu Baik. tahapannya. Baik, tahapan-tahapan ternyata berbeda juga ya Pak, Berbeda. tergantung sumber penerimaannya. Berbeda, Nanti kita akan ya, kupas benar. lebih jelas lagi ya. Iya. Tapi kita akan ke Bang Rio terlebih dahulu. Bang Rio, bagaimana mungkin di luar sana beberapa hal atau faktor yang tadi saya sebutin, banyak anak muda yang merasa fisik tidak siap, mungkin tinggi badan masih kurang, umur juga ya bisa dikatakan masih umur awal lah gitu. Apa yang harus mereka lakukan? Insecure, putus asa, atau coba hal-hal yang harusnya buat mereka semangat? Baik. Jadi jangan buru-buru insecure buat yang di luar sana. Jadi kalau saya boleh menganalogikan. Jadi goalnya itu adalah menjadi anggota TNI. Oke. Untuk mencapai tujuan itu pasti kita butuh proses. Baik. Nah, proses itu nggak bisa dicapai dengan instan. Cuman mie aja yang instan. Betul. Jadi kalau untuk TNI, saya rasa nggak. Jadi kalau sudah merasa, oh saya itu pengennya tuh lihat abang-abang sana atau abang-abang sana pengen jadi kayak seperti ini, baju hijau atau untuk TNI. Ya kita harus mempersiapkan diri. Pertama kita administrasi kita, yang dijelaskan tadi sama ini, kita harus siapkan. Baik. Kemudian untuk fisik sendiri, kita kalau emang tingginya kurang, kita latihan. Karena kan masa-masa umur remaja itu masih ada pertumbuhannya. Kita bisa dengan renang, kita bisa dengan pull up, sehingga tingginya bisa melewati batas yang ditentukan oleh persyaratan dari TNI tersebut. Baik. Nah, kemudian juga untuk jasnya itu kan ada, kita sudah tahu nih waktu kapan tesnya. Jadi jangan begitu mau tes baru mau latihan lari. Jadi persiapkan berapa tahun sebelumnya kalau perlu. Jadi memang larinya kita bisa lari di lapangan berapa ini. Kemudian kesehatannya dicek kesehatannya. Kira-kira apa sih yang kurang? Apakah mungkin dari giginya? Apa dari apanya? Jadi bisa ada waktu perbaikin. Jadi jangan sampai luar sana butuh yang instan, karena di instan dunia ini nggak ada hanya mie instan saja. Betul. Seperti sekali. itu. Hanya mie saja itu pun Itu. butuh dimasak terlebih Betul. dahulu supaya matang dan enak pastinya. Iya. Oke, bicara tentang penerimaan anggota TNI pada kesempatan kali ini. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Dahlan juga bahwa ternyata ada beberapa sumber penerimaan ya Bang ya. Iya, Betul sekali. betul. Saya boleh tahu nggak sih ada macam-macam seleksi penerimaan TNI AD khususnya? Ada apa aja jenjangnya? Ya persyaratannya berbeda-beda ya? Berbeda. Baik. Betul. Mungkin masyarakat ingin tahu lebih jelasnya. Ya. Baik ya, saya jelaskan sumber-sumber ini penerimaan khususnya TNI Angkatan Darat ya. Mulai dari perwira. Perwira ini terbagi lagi, ada yang dari PAPK sumber sarjana ya kan. Ada dari Akmil itu kan. Akmil ini ya kalau dulu itu Akabri ya. Kalau sekarang Akademi TNI. Ada Angkatan Darat, ada Angkatan Laut, ada Angkatan Udara. Kalau khusus tahun-tahun belakangan ini itu sudah langsung diambil oleh Mabes TNI. Itu setelah nanti dia di Magelang sudah selesai tesnya semua, itu baru diambil permatra gitu, sesuai dengan hasil tes khususnya psikologi. Nah, itu yang perwira ya. Kemudian ada lagi sumber bintara. Baik. Bintara ini baik pria ataupun wanita, koat ya. Kemudian ada tamtama. Tamtama ini biasanya ya dua kali dalam setahun, gelombang 1 dan gelombang 2 itu. Tapi kalau ininya bintara, Akmil, Akademi ya, tamtama itu minimal dia harus lulus SMA. Itu sumbernya itu. Baik. Perwira, bintara dan tamtama. Oke, Itu dia. perwira, bintara, dan tamtama. Ini mungkin bisa langsung dibayangkan oleh Anda semua atau mungkin para orang tua di luar sana menyaksikan ini.
kayaknya saya punya anak, kayaknya saya punya ponakan, cocok deh dan pas deh. Seperti itu ya. Iya. Oke, tapi kalau bicara tentang pendaftaran TNI di 2025 ini, Bang Dahlan, saya penasaran, apakah sudah dibuka dan periode dari kapan sampai kapan? Di awal tahun 2025 ini sudah dibuka, tapi baru tamtama gelombang pertama ya. Oke. Itu sudah dimulai pendaftaran online-nya dari tanggal 23 Desember sampai nanti tanggal 29 Januari. Baik. Kalau tesnya validasi ya sudah mulai, nanti berakhir validasinya di tanggal 31 Januari. Baik, berarti masih full sampai akhir Januari ini? Iya, benar. Betul, sekali. Betul. Khusus Tamtama ya. Khusus Tamtama. Yang lainnya menyusul informasinya? Yang lainnya itu nanti menyusul informasinya. Oke, dan juga mungkin sobat bisa langsung cari tahu di laman TNI ya? Iya, betul, Ya, betul. ataupun laman-laman lainnya mengenai TNI AD pendaftaran. Iya, betul. betul. Oke, sudah banyak mungkin ya persiapan kali ini. Nah, sedikit saya bergeser ke Dr. Rio. Bagaimana Bang Rio melihat persiapan teman-teman yang ingin mendaftar mungkin dari sesi jasmani deh? Apa yang mereka harus lakukan, harus persiapkan, dan biasanya apa ya, berdasarkan pengalaman, banyak yang fail ataupun gagal itu di mana, dan mereka harus fokusnya bagaimana? Ini pesan mungkin untuk mereka. Oh iya. Ini berarti gagalnya di kesehatan ya? Iya, Nah, kesehatan. memang kalau orang bilang ya, TNI bilang itu kesehatan tuh tidak ada nilai, tapi dia mematikan, cukup mematikan. Oke. Iya. Dan terutama ya, yang paling kena itu berat badan. Berat badan tinggi itu perhitungannya bukan tingginya harus berapa nggak, tapi ada namanya indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu antara tinggi badan disesuaikan sama berat badannya. Itu harus sesuai, proporsional seperti itu. Tapi apa matanya ke gue banget ya kayaknya. Udah nggak bisa kayak gini ya. Memotivasi supaya tetap Oke. menarik ini ya. Masih bisa lari. Masih bisa lari. Oke, Iya. setelah itu apa lagi? Oke, itu yang paling sering gagal. Kemudian di bidang kesehatan yang sering gagal itu di varises. Oh, Jadi varises mungkin di ada sana tuh banyak kegiatan. Sekarang banyak futsal. Terus dia mungkin aktif fisik, langsung ditekuk kakinya. Sehingga varises itu adalah pembuluh darah di sini yang di kaki itu yang melebar. Nah, itu nggak boleh di kita karena berhubungan sama nanti pada saat pendidikan. Itu yang paling sering ya. Oke. Kemudian sering lagi itu di gigi. Oke. Nah, banyak kan kita ini mungkin banyak penggemar tirup cuko ya. Hmm. Jadi kan giginya banyak kan berlubang. Wah, Sumatera Wah, ya. Sumatera kan biasa kan kalau nggak pagi ngirup cuko itu, Betul. wah kayaknya nggak ini ya, nggak sip lah pagi nggak semangat. Betul. Nah, itu makanya kalau memang rekan-rekan di luar sana pengen masuk TNI, boleh kita cekkan dulu kesehatannya. Ya, kita namanya pengen sesuatu yang besar, kita harus mengeluarkan modal sedikit lah untuk requestnya, itu namanya medical check up. Baik. Kita cek dari mulai ujung kepala sampai ke bawah. Kebetulan rumah sakit kami ada untuk melayaninya itu. Jadi bisa dicek, oh kira-kira apa nih kekurangan kita. Varises bisa disuntik varises. Oke, sebentar. Seperti itu. Berarti sebelum menjadi anggota TNI semua boleh berkunjung Boleh. untuk Bisa. pendaftaran. Boleh Untuk semua. cek dan lain-lain. Betul, boleh. Oke. Jadi kita tahu gagalnya kita kurangnya di apa. Oke. Gitu. Jangan kita modal nekat, bodoh nekat. Oke. Kita nggak tahu apa, kita penting tes aja. Kalau emang takdir lulus ya lulus, kalau enggak ya enggak. Itu kan Betul. buang-buang waktu, tenaga, biaya semuanya. Jadi semua yang butuh persiapan dengan matang juga. Betul. Tidak bisa yang namanya udah coba-coba. Coba-coba. Iya. Gak ada yang nggak bisa coba-coba sebenarnya. Oke, bicara tentang uji kesehatan tadi. Tapi kalau padahal Bang Dahlan ya, saya penasaran juga bagaimana sih rangkaian seleksi secara garis besarnya. Uji kesehatan ini tahapan keberapa dan apa saja dari administrasi dan lain-lain mungkin bisa di-sharing terlebih dahulu? Iya, iya betul. Ya ada tahapannya sebenarnya. Mulai dari ini tadi daftar online itu ya. Oke. Itu ya sudah disesuaikan dengan jadwal yang disediakan oleh pusat ya Bang ya. Setelah daftar online itu nanti datang ke agen DAM ataupun agen rem terdekat untuk validasi. Di agen DAM ataupun di agen rem itu ada seleksi validasi, kemudian itu nanti akan diteruskan ke tes kesehatan. Baik. Setelah kesehatan baru nanti lanjut dia ke jasmani ya, jasmani. Setelah itu ini khusus tamtaman ya yang saya bahas ini ya, yang berjalan sekarang ini.
setelah selesai jasmani, baru nanti lanjut ke lead test, Oke. penelitian personil itu ya. Kemudian baru nanti psikologi. Nah, setelah psikologi nanti itu semuanya hasil tesnya ini itu dibukukan ya kan untuk persiapan sidang. Nah, setelah itu setelah sidang panitia tim ya koordinasi mengumpulkan nilai hasil dari sidang itu. Setelah itu nanti akan diumumkan siapa yang akan lulus untuk ke tahap selanjutnya, ataupun memang sudah sidang di tingkat pusat, siapa yang akan mengikuti pendidikan, siapa yang tidak. Baik. Nah, itu dia. Oke, Tahapan. prosesnya cukup panjang ya. Nah, panjang juga, Dan lumayan. penentuan yang cukup Lumayan. berat juga pastinya, karena ini Iya. tentang nasib bangsa, bukan hanya personal ataupun kepentingan seorang saja. Betul. Nah, ini sedikit pertanyaan, mohon maaf tanpa maksud menyinggung siapapun. Ada beberapa animo masyarakat yang mungkin dikatakan, nggak mau jadi abdi negara, nggak mau jadi anggota atau prajurit TNI ataupun mungkin Polri dan lain-lain. Biayanya mahal. Nah, atau mungkin kalau mau jadi TNI harus bayar. Betul atau tidak? Bagaimana menanggapi animo-animo masyarakat seperti itu? Mungkin Bang Dahlan terlebih dahulu. Ya. Saya jelaskan dengan sebenar-benarnya ya. Itu kebijakan dari pusat maupun kebijakan di daerah, khususnya kami ini ya, di daerah Ajenrem ini khususnya, itu saya jelaskan kalau masalah masuk tentara itu harus bayar, harus mempunyai uang gitu ya. Itu bohong, itu bohong. Itu ada pun yang menjelaskan begitu, itu paling oknum saja. Oke. Oknum itu. Yang jelas untuk masuk TNI itu gratis semuanya. Itu paling mungkin menyediakan untuk snack ke kantin dia saja, itu Oke, dia perlu siap. biaya itu Iya. kan. Untuk Kepentingan namanya, personalnya. biaya fotokopi Oke, baik, gitu betul. kan, itu saja. Iya. Kalau untuk harus Proses bayar pendaftarannya, itu, harus bayar, itu bohong itu. Pokoknya saya jelaskan masuk tentara, baik perwira, bintara, tamtama itu gratis semuanya. Wah, tuh bisa didengarkan. Asik itu, Jadi gratis. kalau kita dengar masyarakat bilang harus siap 300 juta, harus siap 200 juta, itu pasti bohong dan oknum. Hati-hati gitu ya. Hati-hati. Mungkin banyak pada momen Jangan seperti mau ini ya. tertipu. Gitu. Betul nggak Bang Rio? Bang Rio pernah nggak mendengar animo masyarakat seperti itu dan bagaimana tanggapan Abang? Betul sekali. Jadi di sana itu gimana ya? Mungkin ada anggapan seperti itu ya. Seperti itu mungkin biaya itu ya biaya untuk dia sendiri, Iya, untuk iya, penyanyi, bukan untuk melicinkan jalannya. Iya. Seperti itu. Jadi untuk fotokopi atau dia untuk periksa kesehatan, mengetahui ininya, terus memperbaiki kesehatannya, bukan untuk pelicin gimana dia bisa masuk. Itu salah. Kalau itu hitungan rugi lah. Mereka bayar ini untuk masuk tentara, gaji tentara kan Iya. beda sama itu. Mendingan mereka dibuka usaha. Iya. Jadi ini kalau hitung-hitungan secara kasar aja, Betul. jadi bohong kalau ada yang bilang, oh harus kamu kalau mau tentara sudah siap belum ini? Kamu punya apa nih? Punya tanah berapa hektar? Iya. Punya kebun berapa luas? Bapakmu kerja apa? Itu bohong. Kalau Iya. ada itu pun hanya oknum yang memanfaatkan situasi. Jadi jangan mudah terpercaya, jangan pernah terperdaya oleh orang yang memanfaatkan situasi dan Betul. menjanjikan angan-angan. Betul. Semua itu butuh proses. Betul. Gak ada yang instan. Saya melihat mungkin beberapa kasus yang terjadi pada akhir-akhir ini di Indonesia, bahkan ada yang sampai bahkan 1, sekian M. Wah, itu kayak nggak tahu, bagi saya pribadi masyarakat awam melihatnya sangat menyayangkan sekali momen-momen seperti ini oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Kalau tidak salah ada orang tua yang bahkan 2 anaknya didaftarkan 1,5 jadi 3M dan semua fail. Itu hanya oknum. Ingat ya, sudah ditegaskan kembali ya pastinya. Jangan berani-berani sayang duitnya, mending pinjemin ke saya. Oke, tapi sedikit saya penasaran, bicara menjadi seorang anggota TNI, ini bukan bukan hal yang menakutkan ternyata. Saya sekitar hampir 20 menit berbincang dengan teman-teman di sini, abang-abang saya di sini. Everything is fine gitu, nggak ada yang harus selalu tegap, harus selalu siaga. Itu artinya siaga wajib, tapi bukan berarti harus kaku gitu ya. Bagaimana menanggapi hal-hal yang mungkin Bang Rio khususnya nih ya, di masyarakat jadi TNI harus siap siaga, jadi TNI harus
ya jalan selalu tegap dan nggak bisa nyanyi sana sini. Tuh bagaimana? Apa sih sisi asik lainnya menjadi seorang anggota TNI? Apakah masih bisa jalan-jalan dan lain-lain gitu? Silakan. Oke, baik. Jadi perlu ditandain di garis bawahin bahwa TNI itu juga manusia. Manusia punya kehidupannya juga sebagai seorang manusiawi. Mungkin kelihatan kami galak sama tegas tuh mungkin beda ya. Jadi kalau dalam kedinasan mungkin kami ada di batalion atau di mana kami akan selalu memang bersikap disiplin, tegas. Tapi bukan garang ya, jadi memang tegas. Tapi kalau menghadapi melayani masyarakat, kami kesehatan melayani masyarakat, kami harus luas juga. Kami berusaha berempati kepada masyarakat, menyatu dengan mereka. Kalau kami kaku gini ya kabur mereka. Dikiranya oh nih Pak tentara ini meminta duit kayak gitu. Jadi sisi kami itu seperti itu. Kami juga manusia, pastinya juga kami butuh juga tuh hiburan, berbaur sama masyarakat. Nanti juga kan kami lahir juga dari tentara rakyat. Baik. Gitu. Jadi nggak ada zamannya lagi kalau kami itu memang galak, garang sehingga harus ditakutin nggak. Tapi kami ingin menyatu sama masyarakat. Apa yang kesusahan masyarakat kami bisa bantu, yang bisa bantu. Jadi untuk masyarakat jangan takut sama kami nggak gigit kok. Jadi aman. Oke, betul ya. Bagaimana Bang Dahlan menanggapi hal tersebut kalau aku nggak nyaman kalau dekat sama Bang Dahlan deh, selalu kaku, selalu ini, Nah, mohon maaf sebelumnya. Bagaimana? Apakah menjadi seorang TNI selama perjalanan di Bang Dahlan itu mengasihkan? Ya, kalau menurut saya sih ya mengasihkan ya. Ada sebagian orang mungkin beranggapan, oh itu tentara tegang ya galak gitu. Enggak semuanya begitu. Paling satu dua aja itu. Mungkin dia lagi keadaan apa gitu kan, keadaan terpaksa gitu kan. Seperti saya juga bisa ini belajar bertani bisa, belajar berternak bisa, perikanan bisa, tentang menjelaskan membantu seperti yang dijelaskan Pak Dokter tadi, bisa membantu masyarakat, misalnya masalah gigi gitu kan, kitan gitu kan, itu bisa semuanya dilakukan dengan asik gitu kan. Betul, Iya. betul sekali. Itu. Tanpa mengingat harus selalu merasa berseragam itu tidak ya. Tidak. Pada saatnya menjadi seorang petani untuk para petani tidak masalah pastinya ya. Tidak masalah. Dan khususnya mungkin di fenomena bencana pada saat ini, lupakan seragam, kita semua masyarakat dengan nilai kemanusiaan. Yang bisa dibantu ya bantu. Seperti itu mungkin ya Bang ya. Iya, betul. Nah, ini seru saya pengen daftar rasanya. Belum terlambat silakan. Terlambat ya Pak ya? Belum. Oh, belum ya? Daftar Bang Riko, daftar. Nanti saya ngobrol di belakang deh. Oke, kalau Sebelum saya terlambat, daftar, Bang Riko, betul, sebelum terlambat. supaya saya nanti bisa diundang juga mungkin seperti apa bagi podcast saya sendiri. Oke, tapi mungkin bicara tentang perjalanan menjadi seorang abdi negara TNI. Perjalanan dinas pasti sudah banyak ya Bang Abang ya. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain sampai saat ini bermuara di Lampung. Betul ya Bang Abang? Iya, betul. Ada nggak sih perjalanan yang sampai saat ini bisa dikatakan terkenang, menjadi salah satu momen haru dan sampai saat ini terngiang dengan suatu tempat atau wilayah tersebut? Boleh dari Bang Dahlan terlebih dahulu? Iya, khusus saya ya. Iya. Saya kan masuk tentara di tahun 1991 ya, dilantik. Saya ini sudah 34 tahun berdinas. Saya khusus penempatan berdinas ini mulai dari Jakarta, ya kan, Jakarta, kemudian di Aceh, Banda Aceh, kemudian pindah lagi ke Palembang, di Jambi, kemudian pindah lagi ke Makassar, pindah lagi ke Kendari, kemudian dari Kendari pindah lagi ke Makassar, sekarang ini pindah ke Lampung. Di Kodam 2 Sriwijaya. Baik. Yang saya rasakan ada asiknya memang ya. Sebenarnya lebih banyak asiknya. Kita tahu ada saudara-saudara kita di provinsi yang lain. Betul. Ya kan. Kita tahu masalah makanan khasnya gitu kan. Kita tahu adat istiadatnya gitu kan. Khususnya juga tempat rekreasi, ada pantai ya kan. Ada air terjun, rekreasi ke gunung, macam-macam ya. Jadi saya yang saya rasakan itu, kalau saya mungkin tidak dipindahkan
dinas, mungkin saya tidak tahu apa-apa gitu kan Mm-mm. tentang saudara-saudara kita di tempat yang lain. Tapi karena kita ditempatkan ke setiap, khususnya saya ya, ke provinsi lain, akhirnya kita jadi tahu saudara-saudara kita adatnya di sana, bagaimana kondisi di sana gitu. Betul. Jadi sekali. menurut saya lebih banyak asiknya gitu kan Lebih banyak aslinya. untuk perpindahan Betul. penugasan tadi itu. Betul. Dan Ya, pasti kita bisa punya berteman. momen ya Bang ya? Kita bisa khususnya tahulah adat, bahasa gitu kan, Iya. makanan gitu, Iya. tempat rekreasi. Itu dia yang saya rasakan. Betul sekali. Seperti yang Bang Dahlan bilang, kalau saya tangkap mungkin yang tadinya kita hanya mungkin dilahirkan di Lampung, tapi ketika kita dipindahkan tugas seperti Bang Dahlan, merasa sukunya banyak ya. Iya, betul. Kalau Abang bagaimana Bang Rio? Singkat. Ya, kalau saya benar kata Bang, dulu waktu saya di Jambi SD, saya tuh punya cerita, bisa nggak saya keliling Indonesia? Oke. Rupanya dengan TNI saya bisa keliling ke seluruh Indonesia, mulai dari Papua sampai Aceh. Cuman Pulau Kalimantan yang belum saya injak. Jadi Wow. asiknya di tentara ini, saya tidak langsung ya, Iya. bahwa saya bisa mempunyai teman di Nusantara ini. Baik. Dari Sabang sampai Merauke, karena saya dulu pernah bertempat mulai dari Aceh sampai Papua. Aceh sampai Papua. Iya, cuman Kalimantan yang belum saya ini. Wah. Dan semua Masih- punya kisah masih- masing-masing. iya. masih sampai bisa sekarang itu masih- ke Kalimantan. masih bisa. Masih muda. Masih muda. Semoga ya segera nih. Iya, Ini segera. mumpung didengarkan oleh para komandan mungkin. Dan juga mungkin nanti kalau butuh pendamping, asisten, ajudan dan lain-lain atau acara, Bang Niko siap kok. Oke, dan pasti boleh saya minta pesan singkat nggak untuk masyarakat kita, untuk para anak muda yang ingin bergabung mungkin, untuk siaga dan siap. Jangan takut sama TNI, semua Anda bisa bergabung dan siap menjadi TNI. Mungkin dari Bang Dahlan terlebih dahulu. Iya. Ya, kepada saudara-saudaraku, marilah bergabung bersama kami untuk menjadi seorang prajurit, khususnya TNI Angkatan Darat. Baik melalui perwira, yaitu Papeka, Akmil, kemudian baik melalui Bintara dan Tamtama. Marilah bergabung bersama kami untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa demi kejayaan bangsa kita dan negara kita. Semangat, pasti asik. Wah, terima kasih Bang Dahlan. Singkat Bang Rio. Oke, baik yang saudara-saudara saya di luar sana, jadi benar dari kata senior saya ini bahwa jangan takut masuk tentara dan juga jangan takut bayar seperti itu. Jadi kalau memang saudara-saudara atau orang tua ingin anaknya atau anak tersebut ingin menjadi tentara, memang harus dipersiapkan sedini mungkin. Baik. Jadi jangan mau instan bayar biar cepat biar masuk tidak. Ada kita punya kalau untuk administrasi ada tanya ke agen rem, kemudian kalau mau jas bisa ke konsultasi ke jas rem. Ini apa sih syaratnya harus dipenuhin? Kemudian untuk kesehatan bisa diperiksakan dengan medical check up di rumah sakit. Bisa nanti di sana bapak-bapak, ibu-ibu nanti bisa tahu tuh anaknya kurangnya di mana. Mumpung masih ada waktu bisa diperbaiki sehingga nanti bisa tes tuh dengan ada bekal lah, jangan modal gimana nanti aja, jangan gitu. Akhirnya dimanfaatkan sama orang-orang nggak ini, disuruh bayar. Nah, itulah yang uangnya hilang, anaknya nggak masuk. Nah, itu kami yang nggak mau terjadi seperti itu. Dia. Terima kasih masih Bang Rio, Bang Dahlan Oke. sudah mampir ke studio podcast TVRI Lampung. Ingat pemirsa semua Anda, setiap dari kita warga negara Indonesia dan bertakwa serta beriman punya hak untuk menjadi anggota TNI. Jangan sia-siakan kesempatannya karena kayaknya selanjutnya saya mau coba juga. Sampai jumpa. Terima kasih ya, Oke, Bang Rio. terima kasih. Terima kasih Bang Dahlan.